Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Deddy Nurisak dari Prodi PJJ Informatika. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai ujian akhir semester yang telah saya buat. Saya membuat mengambil topik yaitu Anger Management. Kenapa saya mengambil topik Anger Management ini? Karena saya rasa Anger Management ini itu sangat penting, karena setiap manusia itu tidak akan jauh dari marah, jadi tidak akan jauh dari emosi. Lalu setiap orang pasti akan merasakannya. Nah, kenapa nih Anger Management itu sangat penting gitu? Karena kalau misalkan kita salah dalam mengelolanya itu, maka akan berdampak kepada hal yang lebih besar dan akan mengganggu kegiatan kita dari hari ini hingga hari yang akan datang. Nah, kenapa sih Anger Management ini itu sangat penting gitu? Yang pertama itu untuk menjaga hubungan sosial. Kenapa sih ada hubungannya dari Anger Management ke menjaga hubungan sosial gitu? Karena kita asumsikan saja seperti ini. Jika kita bertemu dengan orang yang memiliki temperamen tinggi ataupun dengan seseorang yang memiliki amarah yang tidak terkontrol, maka kita akan mempunyai respon alami dari diri kita itu. Jadi kita akan lebih membatasi hubungan antara orang tersebut, dan itu akan terasa gitu. Dan kalau misalkan dari diri sendiri itu juga sebenarnya kita juga, kalau misalkan kita yang memiliki Anger Management yang buruk itu, kita akan merasakan hal-hal tersebut gitu. Jadi kayak kenapa sih orang-orang tuh kayak kasih jarak gitu ke kita tuh? Kita akan pasti merasakan hal tersebut. Nah, yang kedua itu menjaga kesehatan fisik. Ini sudah tentu, karena amarah yang terlalu besar, amarah yang terlalu tidak terkontrol dan datang terus menerus ini tuh sangat tidak baik, karena bisa menimbulkan beberapa penyakit seperti hipertensi, lalu depresi, stres berlebih, dan bahkan bisa memiliki gangguan kejiwaan, bahkan hingga gangguan kepribadian gitu. Nah, itu adalah salah satu dari akibat dari Anger Management yang buruk. Nah, lalu untuk mencegah tindakan yang berbahaya, kenapa? Karena Anger Management ini itu tiap orang itu punya caranya yang berbeda-beda. Nah, kenapa bisa berbahaya? Karena ada beberapa orang yang melampiaskan amarahnya itu dengan cara melakukan tindakan yang berbahaya gitu. Kita contoh aja seperti melempar barang, ataupun mungkin yang dulu masih tren itu kayak yang di sini dibikin garis-garis. Nah, itu berbahaya gitu di sini tuh. Yang pertama kan kita tidak tahu di sini tuh ada kayak syaraf apa atau apa. Nah, itu tuh harus dicegah, bukan dinormalisasi. Nah, itu adalah kenapa sih Anger Management itu penting banget. Nah, karena hal tersebut. Dan banyak orang di sini itu kayak lebih masuknya tuh kayak seperti hal tabu di sini itu, karena lebih penting memikirkan hal lain. Padahal ini tuh penting banget karena untuk menjaga hubungan sosial. Kalau misalkan kita punya bisnis atau kita punya relasi untuk grow diri kita sendiri, tapi ternyata waktu kita berkomunikasi amarah kita tidak bisa kontrol, kan bisa aja lawan bicara kita itu malah meninggalkan gitu. Nah, itu mungkin yang dampak
sangat vital ya di dunia bisnis. Kita lanjut. Nah, penyebab munculnya amarah itu ada banyak. Mungkin kita ambil aja dari beberapa gitu. Yang pertama dari kekecewaan. Kekecewaan ini tuh bisa menjadi amarah karena kita tuh seperti, ambil contoh saja misalkan kita menginginkan sesuatu. Nah, ketika kita sudah harapkan, kita sudah berusaha, sudah sabar menunggu, tapi ternyata ketika saatnya tidak didapatkan, kita akan punya rasa kecewa. Nah, rasa kecewa ini yang harus di kontrol, respon terhadap kekecewaan ini. Karena ada beberapa orang yang ketika merasa kecewa ini jadi kayak emosi, terus kayak marah. Nah, disinilah pentingnya anger management. Jadi kita tahu kayak apakah usaha kita tuh sudah cukup atau mungkin bukan ini jalannya. Jadi segala sesuatu itu tidak selalu harus dihadapi dengan marah gitu. Lalu keduanya ketidakadilan. Nah, kenapa sih ketidakadilan ini tuh bisa menjadi munculnya amarah gitu? Karena kan kita ambil contoh saja jika di dunia pekerjaan gitulah ya. Kan di dunia pekerjaan itu selalu bekerja dengan tim gitu ya. Nah, kalau misalkan tanggung jawab dari satu tim itu misalkan diberi tanggung jawab 2. Dari satu tim ada 2 orang. Nah, 1 orang ini tuh malas kerja nih, gak mau kerja, atau dia itu seperti emaskan lah oleh atasan, jadi tidak diberi beban berlebih. Jadi yang harusnya beban pekerjaan itu misalkan orang satu sama ke orang 2 bebannya tuh 1 dan 1, jadi rata. Nah, karena si orang satu ini itu menjadi seseorang yang diemaskan, beban dia ini bakal diringankan gitu. Misalkan yang ini tuh jadi 0,25 dan ini 1,75. Nah, dia ini tuh bakal merasa tidak adil gitu. Dan itu tuh lambat laun akan menimbulkan rasa marah, rasa dendam, lalu campur aduk gitu perasaannya tuh, karena dia tahu ini tanggung jawab dia di tempat kerja, tapi ini itu adalah pekerjaan tim. Nah, kenapa sih amarah manajemen ini tuh penting? Jadi anger management ini tuh penting. Nah, karena kalau di dalam dunia profesional kita tidak bisa melakukan hal-hal yang spontanitas dilakukan dalam pikiran gitu. Jadi kayak amarah kan, kalau misalkan lagi marah tuh kayak badan kita tuh nyuruh buat apa gitu, nyuruh buat sesuatu hal yang buruk gitu. Nah, kita tuh harus menahan itu. Nah, nanti kita pelan-pelan cari solusi. Misalkan kalau di tempat kerja kan ada HR, ada tempat-tempat yang bisa dilakukan buat konsultasi. Nah, kita coba bicara di situ. Jadi nanti akan dicarikan solusi yang tepat, bukan dengan amarah yang meledak-ledak gitu. Nah, itu adalah pentingnya anger management gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah stres berlebih. Kenapa sih stres berlebih ini tuh bisa menjadi penyebab munculnya amarah? Mungkin semua orang bakal pernah ngerasain ya, kalau misalkan kita lagi banyak pikiran, lagi banyak tekanan, misalkan dari tekanan dari pekerjaan, tekanan dari rumah, tekanan dari kampus, lalu tekanan dari pertemanan. Ketika semua menekan itu, diri kita itu akan menjadi sangat sensitif. Dicolek dikit aja kita bisa marah. Lalu kita akan menjadi orang yang moody gitu. Jadi kayak yang moodnya tuh
berubahnya tuh bisa sangat drastis. Misalkan dari sekarang itu lagi happy gitu, nanti 2 detik kemudian itu bisa berubah lagi, karena kalau misalkan lagi stres berlebih tuh moodnya itu nggak beratur gitu. Nah, kenapa anger management itu penting tuh? Karena dengan kita bisa mengatur anger management, maka kita juga akan bisa mengatur pola pikir yang baik dan benar gitu. Jadi kita bisa membagi porsi, misalkan tekanan dari pekerjaan, tekanan dari rumah, tekanan dari yang lain, dan itu kita tuh porsi dibuat space-nya masing-masing, jangan dijadikan satu. Karena kalau misalkan dijadikan satu tuh otomatis pasti bakal jadi sensitif gitu. Nah, itulah pentingnya anger management. Jadi tidak perlu sesuatu masalah itu dilakukan dengan marah gitu, karena masih ada cara-cara lain untuk menyelesaikan masalah. Nah, lalu seperti kurangnya skill komunikasi. Kenapa sih? Kan cuman komunikasi doang kok bisa jadi marah? Karena skill komunikasi orang itu berbeda-beda, cara menanggapi perkataan yang dilemparkan seseorang kepada kita menyampaikan perkataan kepada seseorang. Nah, cara menangkap seseorang itu berbeda-beda. Misalkan ada seseorang yang jika kalau misalkan ngobrolin soal ini dia ngerasa ini tuh hal-hal sensitif loh, ataupun yang lainnya kalau misalkan ngebahas soal yang lain itu kayak merasa ini tuh sensitif loh. Nah, kalau misalkan kita kurang membaca skill komunikasinya kita itu kurang, misalkan kita tuh nggak tahu tuh itu tuh adalah hal sensitif dia, atau itu tuh adalah hal sensitif dia, tapi kita terus aja berlanjut komunikasi, nah itu tuh akan menimbulkan pertikaian gitu antara satu dan lainnya. Nah, itu bisa membuat marah gitu. Nah, itulah kenapa pentingnya dari skill komunikasi. Lalu yang terakhir itu adalah masalah masa lalu yang belum terselesaikan. Kenapa sih bisa ke situ gitu? Karena kan kita ambil aja kayak gini, kalau misalkan kita pernah ditinggalkan oleh seseorang, atau kita tuh pernah disakiti oleh seseorang, nah kita tuh kayak kalau misalkan nggak bisa memaafkan tuh kita tuh kan kepikiran terus. Nah, itu tuh sebenarnya nggak baik, bener-bener nggak baik. Karena pertama, kita tuh akan menyimpan rasa dendam. Yang kedua, kita tuh akan menimbulkan seperti rencana-rencana yang akan terjadi jika bertemu dengan orang tersebut gitu. Misalkan kita tuh punya masalah sama seorang nih dari dulu gitu, tapi orang itu tuh udah hilang. Nah, kita tuh kayak masih kesal sama itu, masih marah. Nah, kita tuh kadang terpikirkan gitu selintas tuh kayak gimana sih kalau misalkan kita nanti ketemu dia, nanti kita pukul atau gimana. Nah, itu tuh adalah efek dari masa lalu yang belum terselesaikan gitu. Nah, bahkan bisa menimbulkan rasa trauma gitu. Nah, itu mungkin beberapa dari penyebab munculnya amarah gitu. Misalkan kita lanjut ke tanda-tanda amarah itu yang tidak sehat gitu. Nah, contoh pertama, ketika marah selalu meledak-ledak tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mungkin ada yang ngomong gini, kenapa sih kita tuh harus memikirkan perasaan orang lain? Kita lagi marah loh, kita lagi melampiaskan kekesalan gitu. Karena gini, kita itu makhluk sosial gitu. Kita itu tidak akan bisa hidup sendiri. Kita itu tidak mungkin kuat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Kalau misalkan cara kita marah seperti berkata kasar atau melakukan kekerasan, itu tuh bisa membuat
seseorang yang berada di sekitar kita tuh jadi kayak enggan mendekat itu, bahkan menolong pun tidak mau gitu. Nah itu tuh ciri-ciri mengontrol amarah yang salah. Nah lalu yang kedua, susah gitu ngontrol emosi saat kesal. Nah kenapa sih susah mengontrol emosi itu jadi tanda-tanda amarah yang tidak sehat? Karena dengan kita bisa mengontrol reaksi saat kesal itu, karena kan kesal itu bisa menjadi penyebab awalnya marah nih. Kalau misalkan kita dari kesalnya juga tidak bisa dikontrol, apalagi ke depannya gitu, maka kita mulai dulu gitu. Jadi kita tuh harus bisa mengontrol amarah, mengontrol reaksi dari kesal gitu, pelan-pelan gitu. Nah itu tuh akan menimbulkan hal-hal positif yang akan dilakukan selanjutnya gitu. Kalau misalkan kita diawali dengan rasa kesal, selanjutnya juga tidak akan benar gitu, tidak akan baik, akan jatuhnya itu ke hal-halnya negatif gitu. Lalu yang ketiga, rasa penyesalan ketika selesai melampiaskan amarah. Nah kenapa sih rasa nyesal gitu waktu beres marah tuh ada gitu? Itu tuh karena seperti ini, kita tuh masih punya hati nurani ya di sini tuh. Nah kan kalau misalkan kita lagi marah tuh, kita tuh tidak akan merasakan peran hati nurani tersebut. Kita langsung lontarkan aja marah-marah kepada seseorang, gimana. Tapi nanti setelah beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian, beberapa hari kemudian, kita tuh merasa kayak, oh kemarin kita salah ya, atau oh kemarin harusnya nggak kayak gini gitu. Nah itu tuh adalah tanda-tanda amarah yang tidak sehat. Kenapa? Karena hal tersebut itu adalah pengingat dari otak kita sendiri gitu. Kayak, ini kamu sudah berlebihan loh, Nah itu tuh adalah ciri-ciri jika kontrol amarah kamu itu tidak sehat gitu. Jadi kamu tuh sampai harus diberitahu oleh otakmu sendiri kalau misalkan hal tersebut tidak sehat. Nah maka kalau misalkan sudah merasa hal tersebut itu harusnya itu tuh menjadi reminder kita, buat pengingat kita kalau misalkan kita salah nih tadi, yuk coba buat minta maaf. Nah kan bisa kayak gitu. Jadi karena segala masalah itu tidak akan terselesaikan jika tidak ada kata maaf. Lalu yang terakhir, marah dengan cara menyakiti diri sendiri dan orang lain. Seperti yang telah kita bahas tadi. Nah marah-marah yang tidak sehat itu seperti ya tadi, yang kayak saya tadi ini dicoret-coret, atau memukul tembok, atau yang lain sebagainya, bahkan spontanitas yang merusak fisik gitu. Nah itu tuh tidak sehat. Lalu jika ke orang lain tuh kayak mukul, lalu kita melempar barang, ataupun melakukan perkataan-perkataan yang bikin seseorang itu merasa terkucilkan, itu tuh salah dan itu tidak sehat. Dan hal-hal tersebut itu sudah harusnya diperbaiki, jangan dinormalisasi gitu. Nah coba kita lanjut. Nah cara-cara buat ngendaliin marah itu gimana sih gitu, karena kan kita dari awal udah dikasih tahu nih apa sih itu marah, apa sih itu anger management, lalu apa sih pentingnya gitu, lalu apa sih penyebab dari marah. Nah terus gimana sih caranya kita buat mengendalikan marah gitu. Nah kita awali dengan kita harus tahu dulu nih awal mula masalahnya itu dari mana.
Karena kan kalau misalkan kita fokus di permasalahannya aja kan susah gitu, karena kan harus dari hulu ke hilir, bukan dari hilir ke hulu. Nah, hal tersebut tuh yang susah dikendalikan kalau misalkan amarah kita tuh lagi menggebu-gebu gitu. Nah itu tuh harus mulai dirubah sedikit-sedikit gitu. Nah lalu berpikir sebelum berucap, jadi jangan kita kepikiran ini langsung ngomong, kita kepikiran ini langsung ngomong, kita kepikiran ini langsung ngomong. Nah itu tuh nggak boleh. Jadi kita tuh harus memikirkan dulu, kalau misalkan kita ngomong kayak gini tuh cocok nggak ya, atau kalau misalkan kita ngomong kayak gini tuh sesuai nggak ya gitu. Jadi apa yang kita katakan tuh bakal on point tanpa membuat lawan bicara kita itu makin merasa marah gitu. Nah itu tuh skill anger management yang wajib dimiliki gitu. Lalu cari waktu untuk sendiri. Kenapa sih kita butuh waktu untuk sendiri itu? Karena kalau misalkan kita tidak sendiri dan masih ditemani dengan atau didekati dengan seseorang yang memiliki konflik dengan kita, otak kita tuh akan terus merespon bahwa kita tuh marah. Kita tuh tidak bisa memikirkan hal-hal yang jernih gitu. Jadi kepikiran tuh cuma marah. Jadi kita nggak kepikiran kayak apa sih masalahnya, terus gimana sih cara nanggapinnya, nggak bisa. Kalau misalkan lagi ada orangnya kita cuma kepikiran marah gitu aja terus. Maka kita tuh harus cari waktu untuk sendiri gitu lah. Terus lakukan deep breath atau pernapasan dalam gitu. Jadi tarik napas panjang, lalu tahan, keluarkan pelan-pelan. Nah itu tuh relaksasi tubuh gitu. Jadi itu tuh seperti merestart pikiran-pikiran kita yang tadi sedang dipikirkan. Jadi kita tuh lagi di restart nih, otak tuh kayak jernih. Nah kita tuh dengan cara deep breath gitu. Kalau bisa gitu ya, coba dicurhatkan ke orang-orang terdekat gitu. Nah orang-orang ini juga kita tuh jangan asal milih gitu, kayak oh dia asal kayak cuman kenalan say hi doang tapi langsung curhat, itu tuh sebenarnya nggak baik gitu. Jadi kita harus cari teman-teman yang emang udah mengerti kita udah tahu dia, jadi coba curhat ke dia. Karena kalau misalkan terus dipendam juga bahaya gitu. Lalu ekspresikan amarah dengan cara yang tepat. Jadi kan seharusnya kita tuh sudah tahu nih mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Nah kalau misalkan kita sudah tahu itu buruk, kenapa harus kita lakukan gitu? Kenapa harus kita jalankan? Kan bisa kita alihkan dengan hal yang lebih positif gitu. Nah itu tuh adalah cara mengendalikan amarah yang tepat gitu. Nah mungkin sekarang saya akan menceritakan mengenai cara mengendalikan amarah yang saya lakukan gitu. Kalau misalkan saya lagi marah gitu ya, mungkin kalau misalkan saya lagi marah tuh saya tuh suka memang saya jujur secara pribadi kalau misalkan lagi marah tuh pikiran saya tuh kayak yang kayak pukul, kekerasan, terus perkataan yang menyakiti hati seseorang, terus gitu kepikiran atau tuh. Tapi kita tuh harus punya rem gitu, harus punya penahan gitu. Nah kita tuh harus coba nahan kayak pelan-pelan gitu. Coba cari waktu buat sendiri, diem gitu. Melamun juga nggak apa-apa, melamun aja, nggak usah mikirin masalahnya, melamun aja, diem aja. Nah tapi kalau misalkan saya tuh kayak yang gimana ya, nggak mau ngeberesin masalah itu lebih dari 1 hari. Kenapa? Karena kalau misalkan kita membiarkan masalah itu lebih dari 1 hari, kadang ada seseorang itu yang kalau misalkan kita biarkan dalam 1 hari masalah tersebut itu
malah menjadi lebih dendam gitu, malah menjadi lebih marah kepada kita. Makanya saya tuh kalau misalkan lagi marah tuh kadang suka kayak diam dulu, mikir dulu yang jernih, kita cari dulu apa nih masalah pertamanya tuh, apa sih masalahnya tuh gitu. Nah lalu kita langsung coba ngobrol gitu ke dia, tapi kita coba dulu dengan pancingan, kita berikan dulu soal pancingan ke dia gitu. Kita coba beri pertanyaan, apa sih yang bikin kamu marah? Nah kalau misalkan dia masih menjawabnya melantur, maka sebaiknya stop, jangan dilanjutkan, lebih baik menghindar. Karena kenapa? Karena setiap orang itu memiliki cara anger manajemennya masing-masing yang berbeda-beda. Nah kalau misalkan memang kita tidak memiliki anger management yang sama gitu, maka lebih baik kita mengalah. Karena dengan mengalah tersebut itu tandanya, kalau menurut saya ya, kalau misalkan menurut saya itu kalau misalkan kita sudah mengalah, itu tandanya kita sudah menang dengan marah kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan udah misalkan dia kayak misalkan masih marah nih, ya udahlah kita biarkan dulu, misalkan 3 jam 4 jam kita biarkan. Nah nanti kita coba mulai ngobrol, kita cari tahu ini kenapa sih kamu tadi marah tuh gitu, kayak apa sih yang bikin kamu marah tuh, hal-hal apa sih yang bikin kamu marah sama saya itu gitu. Nah kalau misalkan di posisi itu dia malah ngomong yang tidak enak ke kita tuh, kita nggak usah dimakan ditelan mentah-mentah gitu. Kita anggap aja dia tuh orang yang ngomong dengan dengan emosi yang tidak sehat gitu. Jadi itu tuh cuman pemikiran yang hanya seliwat gitu, jadi nggak usah dianggap serius lah. Kalau misalkan orang tersebut lagi mulai diajak ngobrol tapi gimana tuh udah biarkan, coba fokus cari inti masalah. Kalau misalkan dia sudah mulai ngomong, saya nggak suka nih sama perlakuan kamu, atau sama kata-kata kamu, atau sama perlakuan kamu gitu, nah kita langsung aja ngomong minta maaf, serius, kita langsung aja ngomong minta maaf, tidak usah malu, tidak usah gengsi. Karena pada dasarnya seperti yang pepatah yang banyak itu mengatakan seperti ini, satu musuh terlalu banyak dan 1000 teman terlalu sedikit. Maka kita minta maaf aja, gak apa-apa. Karena tidak akan menjadi hal-hal yang membuat kita tuh seperti lebih lemah gitu. Malah kita tuh menjadi seseorang yang lebih kuat dengan kita mengatakan maaf. Karena kenapa? Karena pertama, kita sudah bisa mengendalikan amarah kita, lalu kita sudah bisa membaca seseorang. Nah kalau misalkan saya tuh, kalau misalkan emang udah ngomong minta maaf, ya udah saya minta maaf sama perlakuan saya yang ke kamu gitu. Kalau misalkan kamu masih mau marah atau masih mau gimana, intinya saya sudah pasrah, saya sudah legowo, saya sudah berusaha. Kalau misalkan kamu masih mau marah gitu, ya udah biarkan aja, karena itu urusan dia dengan diri dia sendiri. Karena urusan saya dengan rasa marah saya juga sudah terselesaikan gitu. Jadi ya udah, mungkin lambat laun dia juga bakal mengerti dan sama-sama akan memulai seperti biasa kembali gitu. Nah mungkin seperti itu cara pengaturan amarah dari saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa.